Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, namaku Nur Habibah, NIM 94 dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sosiologi Industri. Nah, kalau di sebelumnya kita udah ngebahas tentang sosiologi pedesaan, sekarang kita akan membahas tentang sosiologi industri. Jadi apa sih yang disebut sebagai sosiologi industri? Secara bahasa, definisi sosiologi industri terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah sosiologi dan yang kedua adalah industri. Sehingga sosiologi industri diartikan sebagai cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang hubungan individu atau masyarakat dalam kegiatan produksi. Nah, apa saja sih kegiatan produksi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Industri kali ini yang akan kita kunjungi dan kita analisis adalah Home Industri Tahu Sumedang Bu Erviatin yang berlokasi di Desa Saimbang, Kebonagung, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Usaha Home Industri Tahu Sumedang milik Bu Erviatin ini sudah beroperasi mulai dari tahun 2004. Usaha ini berlokasi di Desa Saimbang, Kebonagung, RT 15 RW 4, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Usaha Home Industri Tahu Sumedang ini memiliki 24 karyawan yang terbagi dalam 9 orang pada bidang produksi yang terdiri dari 8 laki-laki dan 1 perempuan dengan didominasi warga asli Sumedang dan 15 orang perempuan dalam bidang pengemasan yang berasal dari sekitar lokasi Home Industri. Dalam satu hari produksi, Home Industri Tahu Sumedang mampu memproduksi 8 kuintal kedelai menjadi 600 loyang tahu, di mana masing-masing loyang terdiri dari 200 tahu dan akan dijual Rp30.000. Berikut adalah kegiatan observasi dan wawancara yang saya lakukan dengan pemilik Home Industri. Saya Bu Erviatin, alamat Saimbang RT 15 RW 4, bikin tahu Sumedang. Mulai bikin tahu tahun 2004. Kali ini kita akan menganalisis industri dengan menggunakan 4 metode analisis. Yang pertama adalah social mapping, yang kedua adalah diagram Venn, yang ketiga adalah pola konsumsi, dan yang keempat adalah matrix scoring. Metode yang pertama adalah metode social mapping. Sebelum kita menggunakan metode ini sebagai alat analisis industri, kita perlu tahu apa sih metode social mapping. Metode social mapping merupakan metode yang digunakan untuk melihat pola interaksi dan pola relasi yang dimiliki oleh suatu industri dalam menjalankan kegiatan produksi. Pola interaksi dan pola relasi yang dilihat adalah meliputi lokasi industri, lokasi pembelian bahan baku, lokasi produksi, dan lokasi pemasaran. Berikut adalah social mapping dari Home Industri Tahu Sumedang. Pola interaksi dan pola relasi yang dibangun pada Home Industri ini adalah terjalin antara pemilik dan pemasok. Pola interaksi dalam memenuhi kebutuhan industri terjadi pada 2 tempat, yaitu Pasar Sukodono dan Pasar Sepanjang. Pasar Sukodono merupakan tempat pemenuhan kebutuhan minyak goreng dan alat-alat pembuatan, sedangkan Pasar Sepanjang merupakan pasokan kedelai. Berdasarkan peta ini, kita bisa melihat relasi yang ada antara home industry dengan lokasi pemasaran.
Hasil produksi tahu Sumedang akan dipasarkan di kota sekitar, yaitu Mojokerto, Gresik, dan Surabaya. Metode yang kedua adalah metode diagram Venn. Metode diagram Venn merupakan metode analisis yang digunakan untuk melihat masalah yang dihadapi dalam suatu industri. Tujuannya adalah untuk melihat stratifikasi masalah, mulai dari yang penting hingga yang tidak begitu penting. Berikut adalah permasalahan yang ada dalam home industry tahu Sumedang. Permasalahan terbesar adalah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya penurunan hasil produksi dan penjualan. Kemudian masalah yang kedua adalah kenaikan harga kedelai, dan yang terakhir adalah adanya musim hujan. Adanya musim hujan ini mengakibatkan kenaikan harga cabai. Metode analisis yang ketiga adalah metode food basket atau jaring-jaring makanan. Metode food basket merupakan metode analisis yang digunakan untuk melihat pola konsumsi pada pelaku industri. Pelaku industri yang dilihat pola konsumsinya adalah pemilik industri dan karyawan. Pola konsumsi pada pemilik industri meliputi kebutuhan dalam mengelola industri dan segala hal yang dibutuhkan untuk proses produksi. Sedangkan pola konsumsi pada karyawan adalah tentang kebutuhan sehari-harinya. Pada slide ini kita bisa melihat pola konsumsi antara pemilik usaha dan karyawan. Kebutuhan dari pemilik usaha adalah kebutuhan yang berkaitan dengan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Selain itu, pemilik juga memiliki kebutuhan terhadap karyawan. Dalam hal ini, para karyawan home industry tahu Sumedang mendapatkan uang makan sebesar 30.000 per hari dan juga gaji pokok sebesar 150.000 satu bulannya dengan waktu bekerja sebanyak 8 jam per harinya. Metode yang keempat adalah metode matrix scoring. Metode matrix scoring merupakan metode analisis yang dilakukan dengan mengukur permasalahan dalam suatu industri dengan menggunakan skala ukur antara 1 sampai dengan 10. Tujuannya adalah untuk melihat masalah yang paling besar dalam suatu industri dan mana yang perlu dicari prioritas penyelesaiannya. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan 3 metode, kita akan menganalisis industri menggunakan metode yang terakhir, yaitu matrix scoring. Penggunaan metode matrix scoring adalah dengan mengukur masalah-masalah yang ada menggunakan skala antara 1 sampai dengan 10. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita pahami bahwa permasalahan yang memiliki skala paling besar adalah pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah kenaikan harga, yang ketiga adalah adanya musim hujan, dan yang keempat adalah kendala transportasi. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Thank you.